Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu statement dari Pak Mahfud MD ya. Beliau statement menepis ada Islamophobia di negeri ini, di RI gitu ya. Nah, ini juga patut dipertanyakan apakah memang seperti itu gitu ya. Padahal faktanya sudah banyak ya, dan kita tidak bisa menilai hal itu hanya dari sudut pandang diri sendiri, tetapi kita harus melihat apakah rakyat itu juga melihat seperti itu. Itu yang sesuai yang dilansir oleh detiknews.com ya. Langsung saja kita bacakan. Mahfud tepis ada Islamophobia di RI, budaya Islam di istana hidup sekarang. Menko Polhukam Mahfud MD berbicara mengenai Islamophobia. Jadi Islamofobia adalah ketakutan yang tidak beralasan terhadap Islam ya. Mahfud membantah bahwa terdapat Islamofobia di Indonesia. Islamofobia itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam, ujar Mahfud dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan oleh Detikcom berkolaborasi dengan Total Politik. Di Indonesia memang ada orang takut ngaku Islam, nggak ada lanjutnya. Mahfud menegaskan pemerintah sama sekali tak pernah membuat kebijakan-kebijakan anti-Islam. Bahkan, kini sebut dia sudah banyak perguruan tinggi berbasis Islam di Indonesia. Apakah pemerintah membuat kebijakan anti-Islam? Enggak. Kalau Belanda buat, jelas Mahfud. Mahfud melanjutkan saat ini budaya Islam di Istana Negara sangat kental. Bahkan para menteri menjalankan ibadah di tengah-tengah tugasnya. Budaya Islam di Istana itu hidup sekarang. Saya saksi para menteri yang kiranya ini sembahyang. Enggak ya. Oh rajin kok, salat semua, muldoko. Kalau Sri Mulyani sholat, ya sholat, kata Mahfud. Dulu zaman Orde Baru nggak ada cerita gitu di sana. Ya mau Assalamualaikum aja malu. Sekarang orang pakai baju koko ke istana, fobianya di mana? Islam bisa hidup sebagai budaya sehingga budaya-budaya lokal itu lalu diberi payung-payung keislaman yang bagus. Tutupnya. Ya, sobat sekalian ya. Eh, Dalam hal ini ya, memang menurut Pak Mahfud MD bahwasanya tidak ada Islamophobia di negeri ini itu ya kemungkinan itu dari sudut pandang dari Pak Mahfud gitu ya. Kadang bisa saja seseorang itu berpandangan atau mempunyai perspektif tersendiri dan apa yang disampaikan itu kadang tidak disadari gitu ya, bahwasanya sebenarnya tidak terjadi Islamophobia, tapi masyarakat atau rakyat melihat bahwasanya banyak sekali ya, tidak ada kata-kata Islamophobia, tapi banyak sekali aktivitas, kebijakan, tindakan dari pemerintah itu sendiri yang mengkerdilkan dalam tanda kutip semua elemen ya, elemen yang berhubungan dengan masyarakat, entah itu ulama ya, entah itu ormas dan juga rakyat individu gitu ya. Jadi kalau kita melihat Islamophobia yang saat ini menjadi isu yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa jadi benar ya, dan faktanya banyak sekali. Cuma kemungkinan tidak disadari oleh pemerintah termasuk oleh Pak Mahfud MD ya. Kasus-kasus misalnya kriminalisasi ulama gitu ya. Kita lihat saja ya kriminalisasi oleh kriminalisasi kepada Habib Rizik Syihab ya. Coba bayangkan hanya mengatakan aku sehat, alhamdulillah sehat ya, dan menyampaikan kesehatan itu masalah subjektif ya, tidak ada kewajiban ya, tetapi dihukumi dengan pasal hoax ya, menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Bayangkan coba ya, divonis dengan 6 tahun, kemudian jadi 4 tahun, dan akhirnya hakim juga mengakui tidak ada keonaran. Yang keonaran adalah di media sosial saja. Nah, logikanya kalau tidak ada keonaran, kenapa tidak dibebaskan ya, dan hanya divonis 2 tahun ya. Berbeda dengan kasus yang terbaru, misalnya kasus Ferdinand Huta Heian, ya, atau kasus terkait big data oleh Pak LBP, ya. Nah itu
luar biasa masif ya, benar-benar memenuhi unsur ya pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya, itu lebih memenuhi unsur daripada Habib Rizik Syihab ya, menyampaikan adanya big data 110 juta percakapan ya. Keonarannya gimana? Keonarannya ya banyak sekali demo yang dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya adalah untuk mempertegas ya isu tentang penundaan pemilu yang disampaikan termasuk juga oleh pejabat ya Pak LBP ya. Termasuk di situ ada pemukulan Ade Armando. Nah, itu adalah keonaran yang nyata gitu ya. Lebih besar pengaruhnya, lebih besar efeknya daripada yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Ya. Jadi kriminalisasi ulama ya. Kemudian pembubaran ormas ya. Apa yang dilakukan oleh FPI HTI ya. FPI misalnya tidak mendapatkan SKT itu kan bukan berarti harus dibubarkan gitu ya. Pun juga HTI ya, tidak ada kesalahan yang nyata ya, tetapi dibubarkan juga. Apakah ini tidak bentuk Islamophobia gitu ya? Kalau ini dinaikkan ke arah politik, tentu saja ini adalah karena ada persaingan politik, adanya ancaman politik dalam tanda kutip yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh istana gitu. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, ini termasuk juga indikasi ya rakyat itu bisa menilai dan tidak tahu sama sekali, tetapi rakyat itu benar-benar cerdas sekarang itu ya. Pun juga bagaimana ketika 6 laskar FPI itu ya pemantaian ya laskar FPI yang sekarang rakyat itu termasuk juga dari pihak FPI merasakan ketidakadilan yang sangat nyata ya. Bayangkan dengan melayangnya nyawa 6 syuhada laskar FPI ini tidak satu pun ya dari pihak yang melakukan pembunuhan ya. Pembunuhan itu ditangkap bahkan untuk sehari pun gitu ya. Itu tidak ada penangkapan. Pun juga sering terkait masalah isu-isu yang terus dihembuskan oleh pemerintah ya, masalah radikul ya, kemudian juga masalah penceramah radikal yang jangan sampai diundang. Apa urgensitasnya, apa bahayanya gitu ya ketika kita membahas penceramah radikal, apakah mereka menyampaikan hal yang tidak sesuai? Padahal para penceramah, para ustadz, para dai itu hanya menyampaikan tugasnya, ya amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan agama, gitu ya. Nah ini kemungkinan tidak disadari oleh pemerintah itu sendiri, bahkan lebih khusus Pak Mahfud MD, gitu ya. Termasuk juga statement beliau bahwasanya membangun negara seperti Nabi itu hukumnya haram. Ya, dalilnya apa ya? Sana Nabi sudah memberikan contoh bahwasanya negara yang didirikan oleh Nabi itu berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Dan setelahnya memang tidak ada Nabi, yang terjadi adalah banyaknya khilafah, banyaknya khalifah yang memimpin negara yang bernamanya khilafah ya. Itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi beliau memberikan statement bahwasanya negara seperti Nabi termasuk dalam khilafah itu termasuk haram gitu. Nah, sobat sekalian, ini adalah dan juga sudah disadari bersama, ini adalah satu tanda ya, indikasi ya banyaknya kasus-kasus seperti ini itu masyarakat sudah cerdas ya. Ini adalah salah satu indikasi bahwasanya negara itu lebih banyak tidak melakukan aktivitasnya terhadap umat Islam dan Islam itu sendiri dengan cara merangkul, tapi lebih kepada kebijakan memukul ya. Padahal ya seorang penguasa termasuk juga pejabat harusnya bisa menjadikan teladan ya, bisa merangkul ya, memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa menyujukan umat Islam gitu ya, umat mayoritas di negeri ini. Kadang juga kita berpikir kita itu seperti minoritas gitu, padahal kita hidup di negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Tapi perilakunya ya terhadap Islam itu yang mengkerdilkan, mengkriminalisasi ya, tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan merangkul ya,
bahwasanya mereka itu sama-sama anak bangsa itu yang menjadikan persoalan. Makanya contoh statement dari Pak Mahfud tentang bagaimana seseorang itu kalaupun masuk sistem ini akan menjadi iblis, bahkan malaikat pun itu kalau masuk ke sistem ini akan menjadi iblis, itu bisa jadi kejadian gitu ya. Makanya untuk solusi agar tidak menjadi itu ya harus keluar dari lingkaran kekuasaan. Nah, rakyat bisa menilai ya, rakyat menilai tentang banyaknya sekali kasus-kasus yang menyayat keadilan ya, termasuk juga yang menimpa kaum muslim. Yang ini harus dibaca perspektifnya dari rakyat ya, bukan hanya menurut pendapat pribadi ya. Rakyat lebih bisa merasakan ya, bukankah kalau kita ingin mendapatkan pendapat yang fair ya, kita harus mendengarkan dari mayoritas rakyat gitu. Makanya kedepannya pemerintah harus sadar ya bahwasanya masih banyak yang harus dilakukan ya untuk bisa memberikan kepercayaan publik bahwasanya kita adalah mayoritas muslim terbesar di dunia, dan harus saling merangkul ya untuk menciptakan kestabilan, harmonisasi ya sesama anak bangsa ya. Itu. Dan yang paling penting adalah pemerintah ya, kembali lagi ya, harus bisa merangkul ya, kemudian bisa bekerja sama dengan rakyat, tentu saja untuk menciptakan suasana yang harmonis ya, sebagai pelayan dari rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.